Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasihi oleh Tuhan, dimana pada waktu pagi hari ini kita berjumpa lagi. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius 26 ayat 3-5. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, sungguh Engkau Allah yang terpuji, Allah yang luar biasa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, tolong kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh mengerti, boleh melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu saja. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius 26 ayat 3-5 ya, yang kami beri judul Mereka Tidak Takut Tuhan ya. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. 5. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dari ucapan para pemimpin agama yang merencanakan pembunuhan itu. Dalam perundingan para pemimpin yang sudah terbakar kebencian kepada Tuhan Yesus itu diputuskan supaya dalam pelaksanaan pembunuhan jangan pada waktu perayaan. Apakah yang menjadi alasannya? Apakah karena perayaan itu dianggap suci, sehingga tidak dikotori dengan tangan mereka yang habis menumpahkan darah? Alasannya bukan demikian, tetapi alasannya adalah supaya jangan terjadi keributan di antara rakyat. Jadi sebenarnya mereka mengerti pengaruh Kristus sangat besar terhadap masyarakat luas. Dan rakyat sudah menganggap bahwa Yesus adalah orang baik dan banyak meringankan beban mereka. Dan sudah tentu kalau terjadi pada perayaan di mana banyak orang berkumpul, maka tidak semua orang bisa diprovokasi, dipengaruhi ya. Pasti ada yang begitu fanatiknya terhadap Yesus sehingga terjadi keributan. Kalau terdengar pada kaisar, maka akan mempengaruhi kehidupan mereka. Terlebih ada sebahagian masyarakat yang menganggap Yesus itu nabi. Jadi mereka tidak takut akan Tuhan, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Para pemimpin agama mengajarkan tentang bagaimana orang mengenal Tuhan, bagaimana hidup dengan benar. Tiba-tiba mereka tidak takut akan Tuhan, tetapi takut kepada orang banyak. Sangat ironis sekali Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan ya. Padahal seringkali
Tuhan juga berbicara, takutlah kepada Tuhan yang dapat memisahkan antara daging dan jiwa dan roh. Itulah kebenaran firman Tuhan. Adakah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku pelayan Kristus, atau sebagai orang percaya seperti para pemimpin Yahudi yang lebih takut terhadap orang banyak daripada takut kepada Tuhan? Beranikah kita ketika kita di tengah lingkungan saudara-saudara yang tidak seiman, kita mengaku sebagai murid Tuhan Yesus? Suatu peristiwa, satu keluarga karena tugas maka ia harus pindah dengan seluruh anggota keluarganya, dan keluarga itu adalah orang percaya. Ketika mereka hadir memberikan surat tugas kepada aparat setempat, termasuk kepada ketua RT RW atau di kelurahan, dan langsung mengatakan bahwa keluarganya orang percaya, Pak RT berterima kasih untuk keterus-terangan sehingga dia bisa memberi penjelasan kepada masyarakat. Kalau ada kegiatan tertentu yang bertentangan dengan iman sebagai orang percaya di tempat kerja yang baru, di lingkungan yang baru, tidak ada orang yang percaya, kehadiran sebagai keluarga satu-satunya orang percaya memang bukanlah orang yang mudah, karena banyak tetangga yang mencoba menghindari. Namun karena keluarga ini anak-anaknya diminta ramah terhadap teman-teman, demikian orang tua yang sering berkunjung dengan tetangga yang dekat dan berbagi, maka keluarga itu diterima. Dan ada yang mengatakan ternyata orang percaya atau orang Kristen itu baik-baik dan ramah-ramah. Memang tidak perlu takut kepada orang banyak atas pengakuan sebagai orang percaya, walaupun di tengah-tengah saudara yang tidak sama sekali percaya. Lebih berbahagia takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia, karena orang yang bersandar pada Tuhan diberkati olehnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pada waktu pagi hari yang indah ini kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pada saat pagi hari ini? Apakah kita masih takut kepada manusia? Apakah takut kepada Tuhan? Saya secara pribadi lebih baik takut akan Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi hari ini berkat dan kasih-Mu senantiasa melimpah atas kami, sehingga kami senantiasa Engkau berkati. Kau berikan iman keberanian bagi kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada
tetangga, kanan kiri kami, teman kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa aku ucapkan puji dan syukur terima kasih kepadamu. Haleluya. Amin.